Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Maulud bid'ah. Orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan maulid Nabi adalah khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Anak muda kalian bangkit semua buat acara maulid. Katanya maulid bid'ah, tahu saya hiraukan lagi. Bid'ah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, saudaraku seiman, seislam, semanhaj salafi? Insya Allah kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan Allah urusan kalian, dilancarkan Allah rezeki kalian, teguh, tegar, memegang, melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, walaupun seperti bara api panas, tapi tetap kita pegang teguh. Kita gigit dengan geraham kita sekuat-kuatnya. Sekali Quran Sunnah, sampai mati nanti tetap Quran Sunnah. Walau duniawi gemilau, harta berkeliaran bersebaran datang menggoda, tetap istiqomah Quran Sunnah. Bukan seperti orang-orang hari ini Quran Sunnah, tapi ketika dia jamaahnya semakin banyak, apa kata jamaah? Ini yang bahaya. Maka tergelincirlah ulama itu menjadi ulama su, ulama jahat. Kita tetap berada dalam rombongan barisan ulama-ulama pewaris Nabi. Dalam banyak penelitian saya, ulama-ulama pewaris Nabi di negeri ini, di Nusantara ini, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, sepakat bahwa maulid Nabi adalah perbuatan bid'ah, bukan dari Islam, tapi dari Syiah yang mencerca, menghina, memfitnah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Maukah kita melestarikan, melakukan, melaksanakan acara-acara yang dibuat oleh orang-orang Syiah? Jangan, saudaraku, jangan. Ikutilah sunnah Rasulullah, ikutilah wasiat Rasulullah. Dunia ini hanya sementara. Kita berada di dunia ini hanya untuk sesaat. Sebagaimana kata Rasulullah, ketika Rasulullah berjalan, beliau berteduh di bawah pohon yang rindang, kemudian berjalan lagi. Inilah dunia, sesaat. Mari kita dengar penjelasan-penjelasan tentang acara-acara ritual seremonial peringatan Maulid Nabi dari orang-orang yang berilmu. Tentunya kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa memutuskan sikap. Apakah kita masih melakukan budaya tradisi orang-orang Syiah atau kita tinggalkan langsung? Kalau untuk mempelajari Rasulullah bukan hanya dengan acara Maulid Nabi, mari kita buat majelis, kumpulkan seluruh kitab-kitab tentang biografi Rasulullah SAW. Kapan saja kita mau, seminggu sekali, sebulan 2 kali, atau kapan saja. Bukan hanya dengan cara memperingati Maulid Nabi, kemudian mengenal Nabi. Nggak ada sampai hari ini. Semuanya berjoget-joget gembira dan makin berada dalam kebodohan yang berlumpur dan pengap. Kita dengarkan apa komentar para orang-orang berilmu tentang Maulid Nabi ini. Ini yang komentar ini orang-orang berilmu. Seperti mereka layak karena berilmu. Tapi ilmunya ada yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah.
dan ada juga bersumberkan akal, pendapat, dan hawa nafsu. Tinggal kalian yang menilai. Kalian yang menilai. Maka momentum ketika lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal itu dihidupkan kembali di masa-masa ini untuk mengenalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan dihidupkan pada tanggal ini, tahun-tahun kisaran tahun ini di wilayah Mesir pada dinasti Fatimiyah, dinasti Ubaidiyah. Siapa yang menghidupkan namanya? Abu Tamim. Abu Tamim, sekali lagi, ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz lidinillah. Ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz lidinillah. Abu Tamim Al-Mu'izz lidinillah. Dihidupkan di kisaran tahun 362 567 Hijriah di wilayah Mesir. Ini pendapat pertama mengatakan haluannya adalah Syiah. Di haluan pertama Syiah. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya. Yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir. Dan mereka punya 6 macam maulid dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka. Padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah. Karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah. Gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali, kenapa mereka buat? Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi, mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa. Kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja. Nggak menambah. Gitu kan? Karena kalau kita menambah seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas ya, menekankan bahwasanya Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan, dan umat ini tidak butuh lagi tambahan. Yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas. Gitu kan? Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan, Halla ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Allah ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya. Maka jangan ditambah, jangan dikurangin, saudaraku. Bacalah salawat, Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, zikir pagi sore. Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat, gitu kan. Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya SAW, dalam majelis ini berapa kali kita katakan Nabi SAW, Nabi SAW. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan. Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui. Karena orang yang bijaksana, orang yang berakal adalah orang kalau menerima, mendengar sebuah penyampaian dan itu benar, lebih benar dari apa yang dia ketahui sebelumnya, maka dia menerimanya. Ya, maka dia akan selamat dari sifat sombong.
Maulud bid'ah. Orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hall, orang Syiah yang pertama membawa hall dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tujuan orang-orang Syiah, dan saya yakin tujuan apalagi Sunnah, apalagi Syiah dengan NU ini memiliki perbedaan, memiliki persamaan yang luar biasa. Gus Dur pernah mengatakan NU itu adalah Syiah minus imamah. Jadi perbedaan dengan NU hampir sangat kecil, dan karena itu saya berharap mudah-mudahan kiai-kiai dari NU bisa juga menemukan sisi-sisi yang bisa mempererat hubungan antara Sunnah dan Syiah. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah, yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo. Gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Jelas komentar keterangan dari para narasumber, orang-orang berilmu, ulama-ulama salafi, ulama poros Nabi tetap bertahan bahwa acara peringatan Maulid Nabi bukan dari Islam, tapi dari Syiah, perusak Islam. Ada lagi mengatakan bangga dia, Indonesia ini terbanyak keturunan Nabi. Berbahagialah, dan macam-macam perkataannya, menyanjung-nyanjung. Benarkah itu? Kalau mereka benar-benar keturunan Nabi, kalau mereka benar-benar Maulid Nabi ini dari Islam, buktikan omongannya, buktikan secara gentleman, satria, sesatria-satrianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib bin Hashim bin Abdul Manaf menghadapi kaum kafir Quraisy, bertempur, berperang, jihad fisabilillah. Itu bisakah mereka seperti kakeknya satria? Coba rombongan-rombongan orang-orang yang di negeri ini, di Nusantara ini, yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, rame-rame coba ke Saudi Arabia sana, selenggarakan peringatan acara Maulid Nabi. Aku yakin pasti dibubarkan, pasti dibubarkan. Parahnya lagi, tidak ada yang boleh mengkritik para habaib. Tidak ada yang boleh mengkritik orang-orang keturunan Nabi. Kalau ada yang berani mengkritik, maka dia iblis. Mari kita dengarkan komentarnya. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis.
mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah, lupa. Kalau kakeknya mendoakan, siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Oke saudaraku seiman, semangat salaf dan seluruhnya yang ada di berbagai kota provinsi Nusantara ini. Teruslah kita tetap belajar, ikro, dan kritis. Agar umat Islam Indonesia tidak seperti 100 tahun yang silam, berada dalam taklid buta dan kebodohan yang nyata. Inilah bukti kebodohan. Orang-orang keturunan datang ke Indonesia bukan berdakwah menyampaikan risalah Islam, Quran dan hadis. Bukan. Mereka hanya berdongeng dan berjoget-joget. Ya, persis seperti Yahudi. Beda dengan ulama-ulama salaf. Quran, hadis, sahabat Nabi. Quran, hadis, sahabat Nabi. Substansi Islam beliau sampaikan. Mereka sampaikan kepada umat ini. Bukan dongeng, bukan kurafat. Atau guys mau dibawa kemana ini? Aduh, ya Allah, nyesel. Aduh, dia remah mau diberi mana ya? Udah remah katanya tante. Gimana ini ya Allah, ya Allah. Saya juga ikut miris ya teman-teman. Ketika melihat berita-berita seperti ini, saya ikut miris sebenarnya. Kenapa orang-orang Indonesia ini begitu bebal? Mengaku bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i loh tidak pernah merayakan maulid. Itu Imam Asy-Syafi'i tidak pernah merayakan maulid Nabi. Apa kita mau menyatakan Imam Asy-Syafi'i tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Begitu teganya kalian ingin menyatakan orang tidak maulidan tidak cinta Nabi. Ada orang Indonesia yang dipulangkan dari Madinah karena keciduk melakukan amalia bid'ah maulid Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Dipulangkan dari tanah suci karena melakukan maulid Nabi. Akun TikTok, ya entah akun TikTok ini milik dia atau bagaimana. Intinya di sini ada watermarknya. Gus Ali Official. Gus Ali teman-teman. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man wala. Amma ba'du. Bagi teman-teman para mutawif, para qasyar Baitullah atau para owner travel, kita harus waspada dalam melakukan kegiatan di tanah suci ini. Waspada teman-teman. Karena paham yang ada di tanah suci ini tidak sama dengan paham kita yang ada di Indonesia rata-rata atau mayoritas kita yang ada di Indonesia. Jadi tidak sama teman-teman pahamnya. Jadi kalau paham yang di Arab Saudi itu kan berlandaskan Al-Quran hadis, ulama-ulamanya. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran hadis. Apabila tidak sesuai dengan itu, maka tertolak. Ya, diusir kalau melakukan kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan yang di luar Al-Quran hadis. Hadis yang sahih ya, bukan hadis yang dhaif atau maudhu. Kalau dhaif dan maudhu dipakai, berantakan nanti agama ini. Hal yang merugikan itu alangkah baiknya dihindari. Merugikan. Bisa cek di video saya. Ini para teman-teman saya, karena oleh travelnya itu lagi mengadakan maulid di Madinah.
Akhirnya, mengadakan maulid di Madinah, teman-teman. datanglah polisi. Datang polisi dan membawa para mutawif dan dipulangkan walaupun mereka mempunyai iqamah. Iya. Bagus. Bagus. Kan biasanya kalau kalian itu merayakan maulid Nabi, mengaku arwah Nabi itu bisa hadir. Mereka samakan di Saudi Arabia dengan di Indonesia. Bebas merayakan maulid Nabi. Nggak bisa. Pemerintah Arab Saudi punya sistem yang kuat dan tegar. Ulama-ulamanya ulama pewaris Nabi yang paham dengan ilmu Quran, ilmu hadis. Jangan bawa-bawa budaya-budaya di Indonesia ini yang bertentangan dengan syariat Islam ke Saudi Arabia. Dibubarkan, diusir, dideportasi. Udah jelas kan? Kemudian ada Ustadz ahli Subahat menyarankan maulid Nabi. Ini nih. Ini. Bahkan dia mengatakan dapat informasi dari rekannya, apa dari mana saya tidak tahu itu, tapi dia dapat informasi katanya Saudi Arabia telah menyelenggarakan maulid Nabi. Benar itu? Apa benar? Mari kita dengarkan komentarnya. Rabiul Awal buat maulid, anak muda kalian bangkit semua buat acara maulid. Katanya maulid bid'ah, tahu saya hiraukan lagi bid'ah apa? Pemerintah Saudi Arabia dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz sekarang sedang membuat satu hari maulid. Oh, tadi saya dapat WA dari jamaah, dikirimkan oleh Ustadz Adi Hidayat, dikirimkannya ke saya dari Pontianak, bukan Kuntilanak, Pontianak. Nih, maka buat maulid. Isi maulid itu nanti buat acaranya lomba azan. Anak-anak muda lomba azan. Jadi jangan lagi kalian biarkan di masjid itu yang azan orang tua-tua. Orang-orang yang udah mau meregang nyawa. Itu kalian biarkan azan. Allah. La ilaha illallah. Sampailah hati kalian. Tipis betul pergaulan kalian, Pak. Inilah berita bohong, berita dusta. Allah telah memperingatkan kepada manusia, apabila orang-orang fasik membawa berita kepadamu, cek, periksa dulu kebenaran berita tersebut. Ini di Quran itu lengkap. Allah telah mengingatkan kita. Quran itu diturunkan Allah kepada Rasulullah lebih kurang 1432 tahun sempurna. Apa saja ada di sana jawabannya. Apabila orang-orang fasik membawa berita, periksa dulu kebenarannya. Jangan langsung dipercaya. Apalagi yakin kita, dia kan ustadz, dia kan kiai, dia kan ulama, dia kan habaib. Ingat kata Rasulullah SAW, ulama ada dua. Ulama pewaris Nabi dan ulama syuh, ulama jahat. Ulama jahat inilah yang selalu membawa berita-berita bohong. Mari kita dengarkan keterangan informasi dari pemuda soleh, pemuda manhaj salaf, pemuda Quran Sunnah yang ada di Madinah. Beliau menginformasikan bahwa di Madinah tidak ada acara peringatan maulid Nabi. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita tengah berada di depan halaman Masjid Nabawi. Malam ini bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal yang bisa disebutkan ini merupakan tanggal yang sangat fenomenal kali di antara kita, yaitu tanggal kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah tersebar di tanah air kita tentang adanya hari khusus pemerintah Saudi mengadakan maulid Nabi, itu sama sekali tidak benar. Dan juga dengan adanya penetapan dari Raja bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal menjadi tanggal libur, itu sama sekali tidak benar. Dan itu sama sekali berita yang tidak sahih. Bisa kita lihat di @no_rumors. Ya, @no_rumors Hay'ah Mukafah Syiah ikan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari resmi untuk libur. Itu tidak benar sama sekali dan itu goirus sahih, karena mauqi ataupun website tersebut berasal dari negara Mesir yang menyebarkan berita-berita kebohongan, dan bisa dicek di sini alamat servernya, dan ini bohong. Pemirsa sekalian, nama Rasulullah Taala, kami ingin mengabarkan kepada semuanya. Jadi di sini di
kota Madinah Munawwarah, tempat di mana Nabi SAW dikuburkan di Masjid Nabawi. Sama sekali tidak ada perayaan khusus, dan pemerintah Arab Saudi sama sekali tidak ada mengadakan perayaan khusus di tanggal 12 Rabiul Awal ini. Juga alhamdulillah pada hari-hari ini juga majelis-majelis ilmu di Masjid Nabawi berjalan seperti biasanya, tidak ada perubahan. Kemudian sekolah-sekolah juga masuk seperti biasa, dan kampus-kampus juga berjalan seperti biasanya, tidak ada hari libur sebagaimana yang tersebar di kalangan di tanah air bahwa berita itu berita yang tidak benar. Pemirsa sekalian, mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman yang ada di tanah air dan menjadi sebuah bayyinah bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru berita benar. Inilah manhaj salafi yang berusaha untuk tidak berdusta, menyampaikan berita apa adanya. Ya, di Madinah biasa saja, nggak ada acara apa-apa. Aku hanya sebatas menyampaikan. Kalianlah yang menentukan pilihan. Kalianlah yang memutuskan kemana kalian berlayar dan berlabuh. Semua nanti di akhir telah akan diperhitungkan apa yang kita lakukan hari ini. Ingat saudaraku, kematian datangnya tak ada yang tahu. Mari kita bertobat sebelum mati. Ikuti Quran, sunnah, hadis-hadis sahih. Itu yang lebih selamat. Dunia ini akan kita tinggalkan. Yakinlah kalian. Almarhum guru kita, ulama poros Nabi, Yazid bin Abdul Qadir Jawas, buktinya telah pergi. Tiada lagi di dunia ini. Dia kembali, ribaan Allah tabaraka wa ta'ala. Insya Allah, surga tempat kembalinya, tempat yang sebaik-baiknya. Mari kita ikutilah jejak ulama-ulama poros Nabi. Tegakkan tauhid, tegakkan sunnah, berantas kesyirikan, berantas budaya tradisi, tahayul bid'ah khurafat yang mengotori Islam. Tapi Islam tidak pernah kotor. Tidak pernah kotor. Karena Islam Allah yang menjaganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.